A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ibu-ibu dan calon ibu yang dirahmati Allah, bertemu dengan Jumat berkah. Semoga sudah selesai al-kafinya, sudah memperbanyak sholawatnya, sudah memperbanyak sedekahnya, amal-amal baiknya, memaafkan banyak orang, dan mohon ampun kepada Allah lebih daripada hari biasanya. Masya Allah. Ibu-ibu dan calon ibu semoga dalam keadaan terbaik, makin sehat untuk memberikan ketaatan kita pada Allah yang terbaik ya. Yang diberikan kesehatan yang mungkin beda atau menurun, mudah-mudahan Allah berikan pahala kesabaran. Terus kemudian Allah ganti dengan banyak kebaikan-kebaikan lain untuk ibu, calon ibu dan juga keluarganya. Baik, sebelum itu kita juga perlu bersyukur pada Allah atas diperpanjangkan ya umur kita ya, kesempatan kita, kemudian sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, karena beliau adalah satu-satunya suri teladan kita yang kita contoh tanpa cacat ya, Masya Allah. Baik ibu-ibu, kita buka forum ini, mari kita tundukkan hati kita mohon pada Allah supaya surah Al-Fatihah yang kita baca akan menjadi pembuka majelis dan juga akan menjadi asyifa untuk kita, menjadi obat penyembuh atas segala semua yang sakit secara fisik maupun kejiwaan kita ya. Kemudian juga akan memberikan banyak keberkahan untuk kita. Baik, fenomena anak pacaran ya hampir semua orang sudah memahami seolah-olah untuk saat ini menjadi biasa. Bahkan mungkin yang ibu bapaknya pernah pacaran, tutup ya, jangan bahas itu di depan anak-anak. Oh dulu Umi pacaran nggak? Ya dulu kan Umi belum ngaji, jadi Umi masih pacaran. Dulu Bunda pacaran nggak? Iya dulu, namanya dulu kan belum dididik sama nenek begini. Tidak usah ya. Kalau sudah terlanjur harus cepat-cepat istighfar, mohon ampun pada Allah. Kemudian tidak usah disebut-sebutkan tentang kisah itu. Harus memiliki kesamaan berpikir. Kita mempunyai standar yang sama ya. Kalau kita melihat bahwa mengatakan pacaran boleh-boleh aja untuk memotivasi belajar, pacaran boleh-boleh aja karena dulu kita juga pacaran tapi nggak ngapa-ngapain, aduh stop ya. Sekarang sudah harus memantapkan diri. Islam tuh yang kafah, yang sempurna, yang sesuai dengan tuntunan aja ya. Tidak ada pacaran dalam Islam. Yang ada kalau belum siap untuk menikah nggak usah deket-deket dengan lawan jenis ya. Karena memang kita fokus untuk menimba ilmu, mempersiapkan diri supaya nanti tidak gagal jadi ayah, tidak gagal jadi istri ya, dan tidak pernah berperang dalam rumah tangga ya. Rumah tangganya penuh berkah, karena gara-gara kita pacaran bisa jadi nggak banyak berkahnya rumah tangga, banyak penyakitnya ya. Fenomena anak pacaran ya, bagaimana ini kita sebagai orang tua menanggapinya ya. Sepasang remaja menjalin cinta pacaran kata mereka ya, entah bagaimana ceritanya. Biasanya kita coba lihat ya, misalkan ya akhirnya si perempuannya hamil karena beda agama, orang tua memutuskan tidak menikah anaknya. Si perempuan sangat mungkin stres bahkan depresi ya, di usia yang genap kadang 20 tahun sudah mengalami hal itu dan tentunya belum siap untuk menjadi seorang ibu. Kemudian lanjut cerita, si anak perempuan hamil melahirkan anak yang berbeda ya, dengan analisis dokter yang katanya sang ibu terinfeksi virus rubella. Si bayi lahir dengan mengidap gangguan dengar dan gangguan penglihatan, sehingga serangkaian penanganan medis harus dilakukan. Ditambah saat usia bayi bertambah, dia terindikasi mengalami keterlambatan motorik serta mengalami retardasi mental, sehingga perlu serangkaian perlakuan psikologis dan menjadi anak yang berbeda dari anak-anak pada umumnya. Jadi anak yang berkebutuhan khusus ya, ini adalah contoh ekstrim akibat dari fenomena anak pacaran. Tidak akan ada yang menduga akibat sejauh itu. Maka tentunya sangat patut kita cermati jika anak mulai pacaran ya. Sebenarnya itu masuk ke dalam ya, ada yang dituai dari benih yang ditabur. Sesuatu yang melanggar aturan Allah kebanyakan akan menuai hasil-hasilnya tidak lazim ya.
Mengapa fenomena anak pacaran menjadi sesuatu yang harus kita perhatikan dalam rangkaian pendidikan seksualitas? Pergaulan bebas tidak semakin meluas. Infeksi menular seksual atau IMS juga merajalela. IMS ya, infeksi menular seksual itu merupakan salah satu penyebab permasalahan kesehatan sosial dan ekonomi di banyak negara. Hampir 500 juta kasus ya IMS terjadi setiap tahun di seluruh dunia. Pendidikan seksualitas akan sangat bermanfaat dan menekan menghindari terjadinya penyakit menular seksual yang secara medis butuh penanganan serius ya. Ini menurut Dr. Wida Semara tahun 2020. Mengapa anak suka pacaran? Hal pertama yang ingin saya bagikan adalah kenapa seorang anak sekarang tuh banyak yang suka berpacaran. Sehingga ini adalah faktor kita bisa memulai pencegahan. Satu, ya, pernah baca di media bahwa makanan anak-anak kita memberikan sumbangan peningkatan hormon seksual. Misalnya daging hewan yang masa peternakannya diberikan obat hormon, ya, makanya ganti makanannya itu nggak asal kenyang, ya, MSG, pengawet buatan, ya, sehingga zaman dulu anak balik itu 15 tahun, zaman sekarang balik itu bisa 9 tahunan. Maka kita perlu mengevaluasi makanan anak-anak kita, ya. Biasanya mengapa saya agak menekankan untuk makan makanannya itu tidak asal-asalan ya, seperti cepat saji ya, telur, ayam yang di situ sudah disuntikkan hormon-hormon tambahan itu akan masuk dalam tubuh kita ya, sehingga pun akan meningkatkan hormon pada tubuh anak-anak kita. Kemudian makanan-makanan mereka junk food jauh ya, kalau kita masih dulu tempe tahu, nggak tahu kalau ibu-ibu semua, kalau saya sih masih ya tempe tahu, masih sayur-sayuran yang dipetik ya, daun mangkokan, kemudian daun-daun apa yang di dalam kebun kita ya, sehingga memang saya mengalami bahwa banyak akhir balik kita dahulu tuh setelah SMP, bahkan sampai kelas 2, kelas 1, kelas 3 ya. Nah, kalau sekarang anak SD kelas 5, kelas 4 itu sudah haid ya. Itu dari makanan juga berpengaruh. Kedua, paparan informasi di era teknologi informasi ini rasanya tak terbendung ya. Anak-anak kita bisa mengakses pornografi di usia terlalu dini. Maka jangan heran ketika mereka suka pada lawan jenis, dorongan seksualnya lebih berkembang daripada dinamika emosinya. Maka memang sangat perlu bagi kita mengevaluasi akses informasi dan juga HP yang dipegang ya. Kita bisa lihat handphone kita, kalau kita lihat FB aja atau iklan pembesar payudara, pembesar penis, nggak lama langsung hal-hal yang di situ sebenarnya tidak layak untuk dilihat oleh anak-anak, sehingga mereka awalnya mungkin cuek ya, isaru yang juga cuek, lama-lama penasaran apaan sih, diklik akhirnya 1-2 kali dia melihat, lama-lama tertanam di dalam informasinya, sehingga dia akan terangsang ya, baik yang perempuan maupun yang laki-laki sama saja ya. Kemudian aurat bertebaran di mana-mana ya, sehingga mereka pasti memunculkan sisi emosi belum matang, tetapi birahinya sudah mendorong dia untuk menginginkan hal itu, karena kan ada rangsangan dari luar ya. Kalau lihat tembok terus nggak akan terangsang, tapi kalau lihat hal-hal yang memang di dalam tubuh kita normalnya ada naluri tersebut untuk berkembang biak ya, maka ketika kepancing lama-lama tetap akan keluar ya. Ketiga adalah anak-anak jadi gandrung karena kurang padat aktivitas, sering punya waktu luang, sering berhayal dan berkembang menjadi dorongan seksual. Sangat urgen memang untuk mendesain aktivitas anak secara padat dan terarah ya. Makanya kalau tidak bisa mendidik anak, tidak bisa mempersamai mereka dengan berbagai macam alasan dan kondisi, dan kita belum bisa masuk ya, harus bisa mencari partner yang membuat anak kita itu sibuk seharian sehingga tidak punya waktu untuk berhayal, sehingga akalnya tidak teralihkan ke arah sana ya, ke arah seksual, berhayal kalau saya nanti punya suami drakor ya, drama Korea, artis Korea dan sebagainya. Itu sama, dia sudah menumbuhkan dalam dirinya ya, memasukkan racun untuk siap-siap berkembang keinginan seksualnya ya, sama. Terus keempat adalah aspek perhatian orang tua. Kurangnya figur ayah bagi anak perempuan dan kurangnya figur ibu bagi anak laki-laki mendorong terjadinya dorongan mencari perhatian lawan jenis secara berlebihan ya. Karena kurang diperhatikan, anaknya, bapaknya sibuk kerja, ibunya sibuk ngurusin dapur, kemudian sibuk juga mencari uang ya. Kalau untuk sekarang memang
posisi ayah ibu harus turun tangan semua pun tetap kurang. Akhirnya banyak yang mengalihkan untuk kerja tambahan, tetapi lalai terhadap pendidikan anak-anak ya. Cukupkah kita dengan melarang anak pacaran aja ya? Kita contohkan ya, Pak Setia pasti akan kebakaran jenggot tak sengaja dalam perjalanan pulang kantor ketemu anak perempuan yang masih kelas 1 SMP bergandengan tangan dengan anak laki-laki pada waktu itu jam 7 malam. Mereka berdua masih pakai seragam sekolah. Sampai di rumah, si anak perempuan langsung dapat sajian makan malam. Super pedas berupa ceramah bernada perintah dan ancaman dari orang tuanya. Siapa anak laki-laki itu? Hah? Pacar kamu? Bisa-bisanya ya, pokoknya papa nggak mau lihat kamu jalan sama dia. Kalau kamu pacaran harus putus. Malu-maluin papi aja. HP mana HP? Sini, papa sita. Gitu ya. Terus kalau sampai kejadian begini, papinya kirim kamu ke rumah nenek aja nanti. Pagi sekolah malam pagi malam sekolah diniyah di sana nanti ya. Kalau nggak di itu tuh di sanawiyah sekalian, terus kemudian les dan sebagainya. Pokoknya nggak ada main-main pokoknya. Nah, sikap frontal kayak gini tentunya tidak cocok untuk menangani anak pacaran ya. Anak yang langsung divonis salah karena mencoba pacaran dan kemudian dilarang keras, malah berpotensi pacaran secara sembunyi-sembunyi ya. Biasanya adalah Bu Siti contohnya, takut sekali anaknya pacaran secara sembunyi-sembunyi, kemudian membuat semacam deklarasi pada anaknya. Boleh pacaran, asalkan pacar dikenalin ke mama. Boleh pergi dengan pacar, tapi harus izin mama. Atau mama ditemenin pergi kalian. Pokoknya harus curhat semua sama mama. Akhirnya itu terjadi sesuatu. Dengan nyaman anaknya duduk berdua di teras rumah, kemudian minum dan camilan, lalu berjam-jam mereka berdua bersama. Keputusan semacam ini juga bahaya loh ya, seolah-olah jadi sudah direstuin gitu ya.